Di tengah sukacita Paskah yang masih kita rasakan ini, yuk kita coba dalami sebuah pesan yang luar biasa dari Injil Yohanes. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Coba deh, kita jujur sejenak sama diri sendiri. Kadang, bahkan di tengah sukacita Paskah sekalipun, kita tuh masih sering banget dihantui rasa bersalah. Ada rasa takut akan hukuman, seolah-olah Tuhan itu selalu mengawasi, mencari-cari kesalahan kita. Tapi, apa benar begitu ya? Nah, hari ini, Injil mengajak kita untuk melihat hati Allah yang sesungguhnya. Oke, kita langsung aja ke inti pesannya. Pesan utama dari bacaan Injil hari ini tuh sebetulnya sangat jelas. Dan, wah jujur ini sangat melegakan. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ayat ini kita semua pasti kenal. Ini adalah jantungnya Injil. Coba perhatikan baik-baik deh, motivasi utama Allah itu apa? Kasih yang begitu besar. Jadi, inisiatif keselamatan itu 100% datang dari Bapa. Dia nggak nunggu kita jadi sempurna dulu. Justru karena cintanya yang luar biasa itu, dia bertindak lebih dulu. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat perbedaannya. Rencana awal Allah, rencana A-nya, itu selalu untuk menyelamatkan. Penghakiman atau hukuman itu bukan rencana utamanya. Itu lebih ke arah konsekuensi, akibat yang terjadi karena pilihan kita sebagai manusia. Jadi, poin kuncinya itu di sini. Hukuman itu bukanlah sesuatu yang aktif diberikan Tuhan seolah-olah dia lagi marah. Bukan. Hukuman itu adalah akibat alami ketika kita dengan sadar, dengan sengaja memilih untuk menutup mata dari terang ketika kita lebih nyaman untuk tetap tinggal di dalam kegelapan perbuatan kita. Supaya kita lebih mudah memahami konsep ini, Santo Agustinus memberikan sebuah perumpamaan yang indah dan kuat banget. Coba kita lihat ya. Coba kita bayangkan Tuhan itu sebagai seorang dokter agung. Dokter ini datang khusus untuk menyembuhkan kita yang lagi sakit karena dosa. Tujuannya apa? Untuk memberi kehidupan. Nah, kalau sampai ada pasien yang akhirnya tidak selamat, itu bukan karena dokternya jahat atau nggak bisa kerja kan? Tapi karena pasien itu sendiri yang menolak obat yang diberikan. Yesus, dialah obat kehidupan abadi itu, yang ditawarkan secara cuma-cuma buat kita semua. Oke, terus apa artinya semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita menerapkan kebenaran yang membebaskan ini? Ini pertanyaan yang penting banget. Soalnya, pemahaman ini seharusnya mengubah total cara kita berhubungan dengan Tuhan dan bahkan cara kita memandang dosa kita sendiri. Ini bukan cuma teori teologi yang indah di awang-awang, tapi ini undangan yang sangat praktis. Jadi, ini dia beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, yuk kita berhenti bersembunyi. Pas kita berbuat salah, jangan biarkan rasa malu dan takut itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, lari, datanglah padanya dengan rendah hati. Dan ini dia poin pentingnya. Coba lihat, sakramen tobat itu bukan sebagai ruang pengadilan yang bikin takut, tapi anggap aja itu sebagai ruang UGD ilahi, tempat kita menerima pelukan Bapa dan tempat luka-luka batin kita disembuhkan. Nah, dengan begitu, kita bisa benar-benar hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai penutup, mari kita tegaskan sekali lagi kebenaran inti yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudara-saudari terkasih, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh membebaskan. Kasih-Nya tidak membelenggu kita dengan ketakutan, tapi justru mengundang kita untuk berjalan dalam terang-Nya. Yuk kita sambut undangan itu hari ini juga. Dan kutipan dari Rasul Paulus ini seakan merangkum semuanya dengan sempurna. Coba perhatikan lagi deh timingnya. Kristus itu mati untuk kita, bukan setelah kita jadi baik, tapi justru ketika kita masih berdosa. Inilah bukti terbesar dari kasih yang tanpa syarat, kasih yang menyelamatkan, bukan menghakimi. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.